Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Yes, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Allah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Kita ulang dari awal lagi. Memandang wajah-Mu, sini rasakan kasih-Mu. Amin. Tinggal dekat-Mu Tuhan, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, karunia, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Listen, Bapa yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, yes Lord, amin. Penuh karunia, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapa yang baik, di sini. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin
ucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa kalau kami boleh tetap memanggil Engkau Bapa yang baik Tuhan. Karena Engkau memang selalu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih kalau kami juga Kau lindungi sepanjang hari ini, bahkan sampai malam ini dengan seluruh berkat yang luar biasa Tuhan. Kami ucap syukur kalau kami boleh ada dan kami siap lagi untuk mendengarkan sesi yang kedua Tuhan. Kau berkati Pak Oto Tuhan. Kau berkati beliau dengan urapan yang baru, urapan yang luar biasa Tuhan. Urapan kesehatan yang luar biasa bagi beliau Tuhan. Beliau boleh tetap semangat memberikan yang terbaik untuk kami Tuhan. Berdoa juga untuk yang mendengarkan Tuhan. Buka telinga mereka Tuhan, buka pikiran mereka, buka hati mereka Tuhan. Sehingga dalam waktu yang singkat ini Tuhan, mereka boleh mendapatkan sesuatu yang luar biasa daripada Engkau. Thank you Jesus Bapa. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, sabda-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Bang. Kindergarten silakan. Oh, Pak, Haleluya. Haleluya. Ya. Wah, luar biasa kita ya perjalanan kita hari ini. Thank you so much for everything. Ya. Bagus juga itu, jadi lemak-lemak dibakar tadi. 3 jam. Oh, belum. 3 hours. Luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Haleluya. Ya, saya pegang aja deh. Nah, saudara, kita masuk lebih dalam lagi. Amin. Oh, haleluya. More deeper, ya. Nah, coba buka dulu deh. Tolong, Mazmur 68. Ayatnya yang ke-5. Ya, yang tadi. Ya. Karena ini semuanya seperti series ya, bersambung. Ya, Mazmur 68 ayat yang ke-5, kalau dalam bahasa Indonesia itu di ayat yang ke-5. Oke. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya, saya lupa lagi ini dari versi yang mana saya ambil. Tapi bunyinya seperti ini. Sing to God, make music to praise His name. Make highway, itu yang tadi saya katakan. Kita buat jalan saudara, kita buat highway, kita buat freeway untuk Tuhan. Luar biasa. Make highway for Him to ride through ya, the desert, ya. Jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa hati kita, hati manusia itu, ya, itulah sebabnya kita seringkali dalam pujian penyembahan kita tidak merasakan hadirat Tuhan, kita tidak dilawat Tuhan karena hati kita kering, ya, seperti gambaran desert atau padang gurun. Nah, tadi saya sudah jelaskan itu, ya, bahwa semua itu dimulai daripada kita mulai menggempurkan tanah hati kita. Gereja harus memiliki kuasa, ya, kuasa dalam present worship, ya. Dan saya yakin, ya, semuanya kita sudah dengar tadi poin demi poin. Nah, jadi kita minta supaya apa yang dikatakan oleh Tuhan bahwa akan tiba saatnya dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar dalam roh dan kebenaran. Nah, kitalah gereja Tuhan di akhir zaman ini yang akan masuk untuk dalam kuasa
praise and worship, ya. Jadi saya yakin, ya, ini Tuhan sudah ingatkan kita berulang-ulang, khususnya melalui visi yang saya lihat dan saya percaya, saya sangat yakin itu ada hubungan, ada maksud Tuhan. Tuhan perlihatkan dulu tahun lalu dan hari ini kita belajar daripada visi itu. Sebab saya tahu gereja berjalan bukan karena program, tapi karena visi Tuhan. Visi akan melahirkan program. Ya, ingat itu. Ya, Alkitab juga katakan bahwa tanpa visi menjadi liarlah rakyat. Jadi kita umat Tuhan, rakyat kerajaan Allah ini berjalan oleh karena visi. Ya, without vision, ya, people of God is perish. Nah, kemudian coba Ray tolong ke Mazmur, ya, the next Mazmur 68 ayatnya yang ke-6. Ini dari terjemahan baru, ya. Oh, ini tadi ayat yang keberapa? 5, ya? Iya. Sekarang ke-6 coba. Ya. Judulnya itu adalah The Father of the Fatherless, ya. Agak aneh ini judulnya, Bapak Anak Yatim. Ada bapaknya, tapi disebut kita anak yatim. Kalau disebut anak yatim kan tuh bapaknya tidak ada, ya. Tapi ini dikatakan the father of the fatherless. Nah, ini dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan seperti itu. Dalam bahasa Indonesianya dulu, belum ada? Belum ada, Pak. Sebentar. Oke. Alright. Dalam bahasa Indonesianya itu dikatakan Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Halo janda-janda, haleluya. Ya, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Ya. Jadi jangan engkau merasa sendiri lagi. Halo janda-janda. Amin. Ya. Nah, ini yang kita mau bahas. Tadi saya sudah singgung mengenai kita itu kepada Tuhan, ya. Jangan hanya selalu kita itu menganggap hanya sebagai hamba. Ya, kita harus sadar bahwa kita itu sebagai anak. Ya, hubungan anak dengan Bapa itu luar biasa. Nah, dalam bahasa Inggrisnya, ya, Bapa bagi anak yatim. The God who is in his holy dwelling place is the father of the fatherless and the defender of widows. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Coba kita lihat dulu. Tadi saya sudah singgung, tapi mari saya mengajak kita untuk membahasnya lebih dalam lagi. Ya, tentang perumpamaan seorang ayah yang mempunyai 2 anak. Ini sudah ada, ya. Jadi Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Tolong Ray ke Matius pasal 21 ayat yang ke-28. Matius 21 ayat yang ke-28. Saya akan baca sampai dengan ayat yang ke-32. Saudara perhatikan baik-baik. Di situ kita akan melihat satu kunci pengertian firman Tuhan yang dahsyat luar biasa, hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Nah, hubungan kita dengan Tuhan tidak hanya sebagai pekerja, sebagai hamba dan Dia Tuhan kita, tapi kita jangan sampai lupa, ya, bahwa hubungan kita dengan Tuhan sebagai anak, ya. Nah, karena ini sangat tidak hanya membuka wawasan kita. Kenapa kita harus diulang-ulang pengertian tentang anak ini? Karena untuk kita berproduksi di dalam hidup kita, seringkali kita menganggap bahwa kita ini hanya sebagai hamba. Ya, saya harus berbuat sesuatu untuk gereja ini karena saya ini pelayan Tuhan di dalam gereja ini. Ya, saya harus membuat bahwa apa yang saya kerjakan ini supaya gereja ini bagus. Saudara, tidak, ya, engkau harus melihat saat ini gereja itu sebagai rumahmu. Ya, sebagai
the family of God. Ya, tadi saya sudah katakan, this is not only our church, my church, but this is my home. Ya, ini penting sekali ya, prinsipal ini. Matius 21 ayat yang ke-28. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Ya, perhatikan, anakku katanya. Ya, luar biasa Tuhan. Kemudian ayat yang ke-29, jawab anak itu, baik Bapak, tapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga, dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Haleluya. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Ya, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan sorga. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Jadi ini merupakan satu perumpamaan di mana Yesus mengambil perumpamaan ini yang dia tunjukkan kepada orang-orang yang saat itu kita tahu, ya, mereka mengikut Tuhan tapi mereka tidak sungguh-sungguh, sehingga Yesus katakan bahwa pemungut-pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal, boleh dikatakan orang yang tadinya tidak percaya menjadi percaya, dan mereka akan duluan masuk surga daripada kamu. Nah, ini saudara merupakan tidak hanya sebagai satu momentum yang boleh saya katakan membuat orang-orang itu shock ya pada hari itu. Jadi problemnya di sini adalah bahwa kita tidak mengerti prinsipal bahwa saya ini anak. Ya, saya bekerja, saya melayani karena saya ini anak. Saya melakukan ini bukan karena upah, karena saya ini anak. Ya, kesuksesan atau keberhasilan atau bagaimana pelayanan ini maju, ya, bukan karena saya ini hamba, tapi karena saya ini anak. Itulah sebabnya di dalam kita melayani Tuhan, saudara, ingat bahwa apa saja yang kita lakukan, karena tadi saya sudah singgung, saya dan saudara kita mengasihi Bapa kita. Ya, kita tidak melakukan ini semua oleh karena upah. Ya, memang betul. Yesus juga pernah katakan upahmu itu besar di sorga. Ya, tetapi kita harus tahu bahwa kemajuan atau boleh saya katakan kebun anggur yang satu hari nanti yang dikatakan oleh ayah ini kepada anaknya ini, ya, itu bisa menghasilkan, ya, keberhasilan atau tuaian daripada kebun anggur itu semuanya adalah bukan untuk keperluan atau kepentingan bapaknya, tapi untuk mereka semua. Nah, kalau kita sebagai jemaat, kalau kita sebagai para pelayan Tuhan dalam sebuah gereja melakukan prinsipal ini, saya percaya, saudaraku, gereja itu akan solid, gereja itu akan kuat, gereja itu akan maju, gereja itu akan diberkati Tuhan, gereja itu akan senantiasa menjadi alat Tuhan untuk menghancurkan setiap siasat pekerjaan musuh. Gereja itu tidak mudah retak. Gereja itu tidak mudah pecah. Amin. Dan saudara, sebagai anak, kita harus buktikan bahwa dia adalah He's my father gitu. Dia adalah bapakku. Perhatikan kata itu, anakku. Kenapa dia tidak bilang, orang itu anaknya kok. Kamu cuma pergi dulu ke kebun anggur kita kerja sana. Enggak, dia begitu luar biasa. Itulah gambaran Bapa kita di sorga. Anakku, pergilah ke kebun anggur kita, bekerjalah di sana. Dan anak yang sulung ini bilang, aku tidak mau. Langsung. Kemudian anak yang kedua, ya, aku tidak mau, tapi akhirnya dia menyesal juga dan dia pergi. Saya, Pak Riki tahu, ya, ada seorang yang saya sudah anggap sebagai anak saya, anak rohani saya. Dari mulai dia tidak kenal Tuhan, sampai mengenal Tuhan, saya tahu itu bukan karena saya, tapi karena Tuhan memakai saya untuk menuntun dan
dan mengangkat dia menjadi anak rohani saya. Sehingga dia memberi dirinya dibaptis, melayani Tuhan sebagai pemain musik dalam gereja kami. Dan saya yang memberkati dia setelah menikah, dan saya yang mengangkat dia menjadi pendeta. Karena gereja kita di Amerika itu sudah under by law, non-profit organization, jadi saya punya otoritas untuk mengangkat seorang menjadi seorang pendeta. Kalau kita di Indonesia seperti sudah menjadi sinode lah, kira-kira begitu. Dan pelayanan ini maju, diberkati Tuhan, dan setiap dia melayani Tuhan, dia selalu menyebut nama saya, ya, mengangkat bahwa saya ini adalah bapaknya dan dia adalah anak saya. Nah, perkataan kita perlu dibuktikan, saudara. We need to prove that. Sama seperti anak ini. Ya, saya mengambil ada satu pandangan sisi yang boleh saya katakan to the point, transparent. Ketika bapak ini berkata kepada anak yang sulung ini, ya, supaya dia pergi dan dia katakan bahwa baik bapak, tapi dia tidak pergi. Transparansi dalam pelayanan di dalam gereja Tuhan itu sangat penting. Ya, kalau engkau menganggap bahwa engkau adalah anak, berarti engkau memiliki bapa. Engkau harus percaya bahwa dia adalah bapamu, yang tidak akan merusak masa depanmu. Bahkan dia sebagai bapamu akan menuntun engkau ke dalam rencananya. Inilah yang saya maksud bahwa banyak sekali dalam gereja Tuhan, the father of the fatherless. Apa maksudnya? Padahal mereka punya bapa, tapi dikatakan oleh Tuhan tadi bahwa bapa bagi anak yatim. Anak yatim, meskipun dia punya bapa, artinya bahwa mereka yang tidak melakukan apa yang bapaknya mau, itulah disebut anak yatim. Kita punya bapa di sorga. Dan Bapa kita di sorga menunjuk kepada kita, Bapa di muka bumi ini, itulah dalam rumah Tuhan, di dalam gereja Tuhan. Makanya kita punya Bapak rohani, Ibu rohani, atau artinya Bapak gembala dan Ibu gembala. Itulah Bapak kita. Kita perlu membuktikan bahwa saya ini adalah anak. Anak ini katakan bahwa, iya, baik Bapak, tapi dia tidak pergi. Tidak perlu ada hal yang kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Tuhan tahu kok. Amin. Lebih baik hari ini kita menyesal daripada kita menyesal belakangan. Ambillah sikap daripada anak yang bungsu itu. Dia tidak seperti anak yang sulung. Dia katakan bahwa baik Bapak, tapi dia tidak pergi. Anak yang bungsu, aku tidak mau pergi. Tapi dia pergi juga. Amin. Artinya, aduh, aku menyesal. Tapi anak yang sulung, dia tuh katakan, ya, aku pergi, tapi dia tidak pergi. Tidak ada penyesalan. Jadi artinya dalam hidup ini, kita perlu transparan di hadapan Tuhan. Engkau tidak perlu sembunyi di hadapan Tuhan. Katakan kepada dia, dia mengasihi engkau. Apa saja yang kau lakukan dalam hidup ini, sesalah-salahnya kita, lebih baik hari ini kita mengaku di depan Tuhan daripada nanti. Penyesalan kadangkala datangnya terlambat. Amin. Haleluya. Inilah yang terjadi. Jadi perumpamaan tentang anak yang sulung dengan anak yang bungsu itu, yang kita baca tadi, the parable of the two sons itu menunjukkan buat kita bahwa kalau kita mau berproduksi di dalam hidup kita, seperti daripada bagaimana supaya kebun anggur itu berproduksi, harus ada kejujuran. Harus ada transparansi. Amin. Ya, bagaimana tadi kalau kita mau kembali kepada yang mula-mula tadi, kita mau membawa orang. Karena Tuhan itu melihat hati kita. Kalau kita mau membawa orang masuk dalam pujian dan penyembahan, tapi dalam hati kita masih menyembunyikan sesuatu. Mungkin kita
merasa tidak serak melihat dia, kita merasa tidak puas dengan perlakuan yang dia sudah lakukan, saudaraku, perlu transparansi. Ketika engkau mau membawa umat Tuhan, engkau sebagai worship leader, pemain musik, khususnya hari ini kita bahas tadi bahwa awalnya kita harus memulai daripada Bani Asaf. Gereja harus bekerja sama, para Bani Asaf dengan gembala atau dengan bapak rohani kita, ibu rohani kita, itu harus ada kerjasama. Ya, tapi kalau kita tidak ada transparansi, kita tidak ada hal-hal yang kita harus buka di hadapan Tuhan, kita tidak akan mungkin bisa membawa umat Tuhan naik ke dalam hadirat Tuhan. Ya, jadi penting sekali kita belajar daripada kedua anak ini. Anak yang pertama itu boleh saya katakan hidup dengan basa-basi. Amin. Ya. Iya Bapak, iya Bapak. Tapi di belakang Bapaknya, dia tidak melakukan apa yang dia katakan iya. Amin. Lebih baik kepada anaknya bungsu itu. Aku nggak mau. Udah. Tapi belakangan dia memikirkan, iya ini kan kebun anggur aku juga. Dia adalah bapakku. Akhirnya dia pergi juga. Alkitab katakan. Amin. Jadi penting sekali untuk kita untuk belajar bagaimana transparansi atau kejujuran di hadapan Tuhan dalam melayani Tuhan. Ini penting, ya saudara. Dan satu hari yang saya katakan tadi, anak rohani saya ini sudah menjadi hamba Tuhan, luar biasa, ya. Saya sudah berikan otoritas penuh. Pak Riki kenal. Otoritas penuh. Gereja semuanya, jiwa-jiwa, dan diberkati Tuhan, jasmani, rohani, finansial. Satu hari dia bilang, Pak, kami mau pindah sinode. Saya tanya, alasannya apa? Dia tidak bisa jelaskan. Saudara, dengar baik. Perkataan kita satu hari perlu kita buktikan. Lebih baik dari awal kita katakan, saya tidak mau, tapi akhirnya kita menyesal. Daripada dari awal kita berkata, saya mau, tapi kita tidak pernah menyesal. Amin. Yesus dua-duanya, dia dikhianati oleh Petrus sama Yudas. Petrus mengkhianati Yesus tidak? Oh iya. Terang-terangan. Yudas dia mengkhianati Yesus karena dia terima uang. Petrus, dia tidak terima uang sama sekali. Tapi dia hianati Yesus 3 kali. Dia deny Yesus 3 kali. Tapi akhirnya dia menyesal. Amin. Dalam gereja juga seperti itu. Seringkali kita tidak jujur di hadapan Bapa kita. Jadi saya berdoa. Saya ulang-ulang, saya sampaikan kepada saudara. Kalau saya tidak punya hati untuk gereja kasih Kristus, ngapain saya hampir tiap tahun datang ke sini? Emangnya kurang kerjaan. Emang saya istilahnya itu banyak duit, saya mau datang ke sini itu ngecek apa tiket dulu kok. Oh iya. Cuma Tuhan itu mendorong saya dan saya tidak mampu untuk berkata tidak. Ya. Jadi wajah kalian, wajah Bapak Gembala itu selalu ada dalam doa saya. Makanya saya tidak sanggup untuk berkata tidak. Tapi satu hal, hari ini Tuhan sudah mengingatkan kita dengan jelas. Kita belajar apa artinya posisi kita sebagai anak. Jangan kita disebut anak daripada seseorang yang memiliki ayah, tapi kita tidak melakukan apa yang ayah kita mau minta kepada kita. Itu namanya the father of the fatherless. Ayah dari seorang anak yatim. Tidak cocok. Dia punya ayah tapi disebut anak yatim. Itu artinya, itu merupakan sebuah, boleh saya katakan, bagi orang-orang yang hari itu mendengarkan apa yang dikatakan Yesus tentang perumpamaan itu menunjukkan bahwa kalian itu dengar dari aku. Kalian itu tahu Tuhan. Kalian itu tahu Tuhan itu adalah Bapa kalian. Perumpamaan ini sebetulnya untuk kalian. Amin. Makanya orang-orang itu marah kepada Yesus. Dan Yesus katakan, jangan engkau heran. Wanita-wanita sundal
Atau artinya orang-orang yang tidak layak, mereka satu hari akan duluan bertobat kepada Tuhan karena mereka menyesal. Amin. Ya, pemungut cukai satu hari mereka akan menyesal dan mereka duluan masuk surga daripada kalian. Saudara, ingat baik. Satu hari nanti kita akan menerima bagian sebagai anak dan sebagai hamba Tuhan. Kita di dalam gereja ini, hubungan kita adalah anak dengan Bapa. Perhatikan baik. Hubungan kita harus menjadi anak dengan Bapa. Hubungan anak dengan Bapa atau hubungan Bapa dengan anak tidak ada yang bisa memisahkan. Tidak ada. Tapi kalau hubungan kalian dengan pendeta di sini hanya sebagai hamba dengan Tuhan, atau kalian menganggap kami ini hanya sebagai pelayan Tuhan, sebagai pekerja Tuhan, satu hari kalian pasti akan pisah. Karena setelah kau mendapatkan upahmu, atau boleh saya katakan masa kontrakmu selesai, untuk apa lagi kau tinggal di situ? Kau akan cari lagi kerja yang lain. Amin. Ya. Pendeta yang tadi saya tuh katakan, ya, dia berkata bahwa saya ini anaknya. Pendeta Otto, anak rohani dia adalah bapak rohani saya. Itu hanya perkataan, tapi hatinya hanya sebagai hubungan pekerja dengan Tuhan. Selesai pekerjaan saya, selesai, mana upahnya, cabut. Amin. Dan belakangan saya dengar, oh iya, karena kami ganti sinode karena ingin sinode yang lebih besar. SGW kan, Spread God's Word Church, itu sinodenya kecil. Cuman ada di San Francisco, di Filipina, sama di China. Tapi kalau ini kan, sinode ini ada di mana-mana, besar. Saudara, dengar baik. Kalau engkau melayani Tuhan hanya berdasarkan sebuah organisasi atau sebuah pekerjaan, cepat atau lambat engkau akan pergi. Percaya. Dan itu pengalaman saya. Tahun ini saya genap 35 tahun full time in the God's field, di ladang Tuhan. Asam, garam, manis, madu, semuanya saya sudah nikmati. Tapi satu hal akhirnya saya menemukan, selama saya mau melekat dengan Yesus itu sebagai pokok anggur, saya tidak bisa bebas daripada pemotongan dan pembersihan. Kalau saya sudah bebas, artinya saya sudah tidak melekat lagi dengan pokok anggur itu. Amin. Dalam gereja ini, dalam rumah ini, sama seperti sebuah rumah tangga, sebuah family. Brother and sister, sister and brother bisa saja berantem. Amin. Anak dengan orang tua dengan anak bisa saja terjadi ketidaksesuaian. Amin. Bahkan kalau saya katakan dalam sebuah rumah tangga, kalau tidak ada permasalahan seperti itu, boleh saya katakan bahwa rumah tangga itu mati. Amin. Tidak ada komunikasi. Amin. Ya, itulah gereja Tuhan. Di tempat ini, in this house, no matter what, this is my home. It's my dad. It's my mom. Amin. Kita harus sampai kepada prinsip itu, bahwa saya di sini bukan pekerja saja. Iya betul, kita bekerja, kita melayani Tuhan. Ya. Saudara tahu, saya mau bagikan. Salah satu seorang yang memiliki sifat bapa. Perhatikan. Dia akan memberikan apa yang diminta oleh anaknya supaya dia berikan. Kalau hari ini engkau minta kepada saya, misalnya saya menjadi gembala saudara. Saudara bilang begini kepada saya, Pak, saya mau minta kepada Bapak, coba Bapak ubah, ya, misalnya present worship kita. Present worship kita kelihatannya untuk
worship leadernya kita perlu kita saring lagi. Saya melihat bahwa worship leader A, dia kurang membawa jemaat ke dalam hadirat Tuhan. Saya melihat worship leader B, dia kelihatannya lebih baik. Nah, itu sebuah permintaan. Nah, hati saya sebagai Bapa akan melihat bahwa worship leader A, worship leader B, dia juga adalah anak saya. Amin. Itu kan pandangan dia. Saya katakan saja orang itu adalah worship leader C. Dia berbicara tentang A dan B. C anak saya, B anak saya, A anak saya. Amin. Haleluya. Ya. Saya dengar, saya terima, tapi biar bagaimana juga, A itu adalah anak saya, B adalah anak saya. Saya akan tanya kepada A. Ya, saya akan tanya kepada B. Dan saya akan mempertemukan mereka. Itu artinya, ya, prinsipal Bapa dengan anak. Apakah ketika anak yang sulung itu, dia berkata, baik Bapa, tapi ia tidak pergi. Lalu, Bapak itu, ayah itu, Alkitab menulis, lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua. Alkitab tidak menulis bahwa orang itu, atau ayah itu, atau bapak itu menjadi sakit hati. Bapak itu langsung berkata, anak apa kamu? Kurang ajar kamu. Amin? Ya. Saudara, saya kenal Pak Rick itu boleh sekitar dari sudah berapa gelombang di dalam gereja ini. Ya. Kalau saya mau cerita, ya, untuk saudara-saudara bersyukur memiliki dia tidak hanya sebagai seorang pendeta. Kalau dia hanya sebagai seorang pendeta, saudaraku, udah lama dia cabut, percaya. Tapi karena dia memiliki hati Bapa, itu yang penting. Engkau harus cari pendeta yang memiliki hati Bapa. Karena di akhir zaman ini gereja memiliki gereja, tapi memiliki the fatherless. Amin. Ya. Itulah sebabnya kalau Bapa bagi anak yatim, itu masih bisa diperbaiki. Amin. Kan anak yang sulung ini tidak disuruh pergi sama Bapak itu. Bapak itu tidak ada sakit hati, tidak. Udah, kalau kamu nggak mau, ya oke, that's fine. Dia pergi ke anak yang bungsu. Dia tawarkan hal yang sama. Dan anak yang bungsu akhirnya pergi. Itulah ciri seorang Bapa. Ciri seorang leader, dia selalu di depan dan saudara di belakang. Itu leader, itu gembala. Dia yang menuntunmu. Ya. Kalau gembala bebek, ya, itu dia di belakang, bebek di depan. Dia begini, saudara. Ya, perhatikan aja. Saudara dan saya, kita bukan bebek. Kita domba Tuhan. Kita domba-dombanya. Seorang yang memiliki hati Bapa, dia itu memiliki hati leader. Hati leader itu memiliki hati yang mengerti visi dan misi Tuhan untuk gerejanya, untuk rumah Tuhan di tempat itu. Ya. Itulah sebabnya dia tidak pusing, dia nggak stres. Wah, kenapa kamu nggak mau? Dan dia tidak mau stuck di situ. Nanti saya akan berbicara mengenai waktu. Dia tidak mau buang-buang waktu karena dia masih memiliki anak yang lain. Saudara, ada berapa jemaat dalam gereja ini? Katakan saja 50. 50 anak memiliki 50 karakter yang berbeda-beda. Ada yang cepat marah. Ada yang sabar. Ada yang cepat kali bilang haleluya. Tapi lihat, bapakmu, ya ketawa aja dia, hehehe. Karena dia tahu bahwa itulah karakter anak-anaknya. Amin. Ya.
Satu hari istri saya bilang sama anak saya paling besar, ya Rudolf namanya, kalau dipanggil Rudy. Istri saya bilang begini, Bang, kamu sejak udah pindah rumah, padahal deket cuma 1 mile dari sini. Gak pernah telepon daddy, telepon mama, kayak say hi, kayak apa. Aduh sorry mom, I'm a busy mahok katanya gitu. Busy apa kamu? Ya telepon dong, say hi kayak atau apa. Nah, kalau anak saya yang nomor 2 itu Matthew, ya itu pendiam. Orangnya pendiam. Kalau saudara tidak tegur, dia nggak mau negur saudara. Kadang-kala orang pikir dia sombong, tapi orangnya ya seperti itu. Kalau anak saya nomor 3 itu Sarah, cewek, ya dari mulai dia lulus SMA sampai dia kuliah, dia tinggal di Santa Barbara. Karena dia sekolah di UC Santa Barbara, lulus dari situ dan dia juga ketemu sama suami juga. Mereka sama-sama dari tingkat 1, selesai kerja dan mereka menikah dan sampai hari ini tinggal di Santa Barbara. Itu tidak berhenti, saudaraku. Selalu nelpon, hi daddy, what you doing? Saya dramatis, saya kadang-kadang ini lama-lama suamimu jealous lagi nanti selalu nanya daddy terus. Ya, nah itulah kita. Jadi untuk gereja ini bisa berbuah-buah, saudara, begitu indah sekali. Di dalam kita sebagai anak-anaknya Tuhan, di dalam rumah Tuhan ini. Tuhan itu tersenyum melihat kita. Amin. Ada yang pendiam, ada yang suka senyum-senyum, ya, ada yang selalu bersuka cita, ya, seperti Pak sudah minum kopi Pak, ya kan? Jadi saya percaya bahwa memang Tuhan ciptakan dan bentuk kita seperti itu, ya, beraneka ragam. Tapi disitulah sukacita kita di dalam rumah Tuhan ini. Ya, kalau seperti kayak Johan kan orangnya serius, dia lihat saya, ya. Kalau dia bicara tentang firman Tuhan, dia selalu pentingnya tentang pengajaran. Bagus, karena dia memiliki karunia guru itu. Ya, saya mau kita justru, mari kita gali bahwa kita telah Tuhan berikan tidak hanya kapasitas untuk berproduksi, tapi Tuhan sudah taruh saudara. Ya. Itu sebabnya kemarin saya diingatkan Tuhan untuk saudara yang selama kita di sini sebelum tidur malam, karena saya percaya ini sedang digenapi, ya. Anakmu laki-laki, anakmu perempuan, mereka akan bernubuat. Ini ciri-ciri akhir zaman. Kemudian terunamu dan orang-orang tua akan menerima mimpi-mimpi dari Tuhan. Ya, jadi itu bukan karangan saya, Alkitab sendiri menulis. Jadi saya percaya sebagaimana, ya saya tahu Tuhan berikan saya gift, ya, gift untuk melihat visi melalui mimpi. Tuhan banyak berbicara kepada kita melalui mimpi, kepada Maria, kepada Yusuf, ya, kepada Daniel, kita tahu, ya, kepada Ayub, bahkan Ayub menulis bahwa Tuhan berbicara kepada manusia pada malam hari, tapi manusia tidak memperhatikannya lewat mimpi. Nah, jadi penting sekali, saudara, sebelum saudara tidur pada malam hari berdoa, minta Tuhan, aku mau pada saat aku berada di dalam alam bawah sadar, karena pada saat kita tidur itu kita sudah tidak tahu kita di mana, betul? Ya. Nah, disitulah Tuhan seringkali berbicara buat kita. Nah, seperti tadi malam, itu sebuah konfirmasi. Ya, tadi saya sudah sampaikan, gitu. Saya lihat ini, brotherku ini, Ton, dia gelisah sekali. Kasihan saudaraku, dia karena sumbat hidungnya itu, jadi dia napas dengan mulut, bolak-balik. Terus saya berdoa dalam hati saya, Bapak, aku minta konfirmasi dari Engkau, aku minta malam hari ini, aku berdoa untuk saudaraku ini, buat dia tidur nyenyak Tuhan. Buat dia tidur nyenyak dalam nama Yesus. Puaskan dia Tuhan. Aku minta konfirmasimu. Aku minta peneguhan dari Engkau. Kalau aku hitung Tuhan sampai 20, ya, dia pasti tidur. Saya hitung, ternyata Tuhan kasih angka 20 itu bukan hanya sebuah daripada
imajinasi saya. Ternyata itu adalah imajinasi daripada Tuhan taruh ke dalam saya. Jadi waktu dia sudah tidur nyenyak, Tuhan bilang, sekarang kamu buka di handphonemu, ya. Mazmur pasal yang ke-20 itu tadi ayat yang ke-5. Tuhan akan memberikan apa yang kau rindukan. Ya, Tuhan akan buka jalan supaya engkau berhasil. Jadi saya tidak tahu apa yang sedang dia gumulkan, apa yang sedang dia rindukan ini hanya dia yang tahu dengan Tuhan. Haleluya. Tinggi-tinggi ya. Jadi jodoh. Haleluya. Saya percaya apa yang saya alami tadi malam itu merupakan konfirmasi untuk kita. Tuhan sedang menyuruh kita bermimpilah bersama dengan Tuhan. Amin. Ya. Tuhan sedang berbicara, dia sedang menggenapi firman-Nya. Orang-orang tua, kita semua rata-rata sini sudah mulai orang tua semua ini dia akan mendapatkan mimpi-mimpi kata Tuhan. Amin. Nah, ini dari perspektif hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dalam gereja ini sebagai anak dengan Bapa. Amin. Ya, ayah dengan anak. Nah, sekarang mari kita lihat hubungan kita sebagai pekerja Tuhan. Ya, tidak bisa disangkal bahwa kita juga disebut hamba-hamba Tuhan, para pekerja Tuhan. Nah, sebagai pekerja Tuhan, engkau harus mengenal waktunya Tuhan. Kenapa? Karena pada saat engkau bekerja dalam sebuah perusahaan, engkau bekerja dalam sebuah company, atau apa saja jabatanmu saat ini, ya, bahkan sebagai ibu rumah tangga, ya, pasti engkau bekerja menurut waktu. Amin. Rata-rata normal kita kerja 8 jam. Ya, lewat dari situ sudah disebut overtime. Amin. Ya, samalah dengan di Amerika. Jadi kalau engkau mau berbicara mengenai seorang pekerja dan engkau mengakui, engkau menyadari bahwa engkau adalah pekerja Tuhan, hamba Tuhan, engkau harus mengerti waktunya Tuhan. Ya. Banyak kali para pekerja Tuhan di akhir zaman ini mereka jadi burnout. Aduh, aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan ini. Istilahnya aku sudah overtime. Ya. Seperti Marta, tapi tidak ada orang yang memperhatikan aku. Datang Yesus yang boleh saya katakan sebagai Tuhan, sebagai landlord saat itu. Dia bilang, Marta, engkau tuh overtime terus, makanya engkau tuh capek. Kira-kira seperti itu. Ya, engkau tuh jadi burnout. Nah, mari kita mengenal waktunya Tuhan. Amin. Timing itu sangat penting. Ketika engkau belajar dan engkau tahu waktunya Tuhan, engkau melakukan apa saja sebagai level engkau, sebagai jawatan engkau sebagai seorang pekerja Tuhan, engkau akan senantiasa bersuka cita, ya, melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Dan tidak sedikit, khususnya di Amerika saat ini, banyak para pastor, banyak para pendeta, almost 60% di seluruh Amerika mereka resign. Bukan karena ada juga masalah soal finansial, tapi rata-rata mereka burnout. Mereka capek. Mereka merasa bahwa pelayanannya gagal. Dan saya melihat bahwa ini adalah gambaran seorang pekerja yang sudah overtime, melakukan apa saja yang dia pikir untuk Tuhan, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Dan saya menemukan, Tuhan mengingatkan saya di akhir zaman ini, banyak gereja Tuhan, mereka tidak mengenal waktu Tuhan. Amin. Penting sekali untuk kita belajar waktunya Tuhan. Nah, Tuhan beberapa tahun yang lalu, boleh saya katakan sudah hampir, penglihatan itu Tuhan tunjukkan buat saya sekitar tahun 2015. Jadi sudah hampir 10 tahun. Ya, 10 tahun. Hari itu saya duduk. Jadi duduk di tempat tidur saya, duduk begini. Ya. Saya lihat ke dinding. Jadi saya tidak tidur, jadi saya tidak mimpi. Saya baru mau berdoa, baru mau tidur.
Tiba-tiba ketika saya tutupkan mata saya, tiba-tiba Tuhan seperti memperlihatkan saya langit. Itu langit itu biru, saudara, biru luar biasa. Dan ada awan-awan yang begitu indah sekali. Di antara awan-awan itu saya melihat jam. Bulat jamnya, besar, bulat. Nah, pinggirnya itu, ya, atau boleh saya katakan ringnya itu terbuat dari emas. Terbuat dari emas, bulat. Dan angka-angkanya itu terbuat dari emas. Dasarnya itu putih. Jarumnya itu terbuat dari emas. Nah, saya memperhatikan tidak hanya jam itu yang begitu luar biasa, yang seperti tergantung di langit, tapi saya tidak lihat ada rantainya, tapi dia seperti melayang begitu, tapi dia diam. Jadi saya lihat begitu. Saudara, yang saya perhatikan, Tuhan seperti mengingatkan saya, perhatikan angka jarumnya. Saya ingat sekali, jarum yang panjang itu menunjuk angka 6, jadi di bawah. Jarum yang pendek itu menunjuk antara angka 3 dan angka 4. Jadi sudah jam 3.30. Setengah 4. Istilah kita setengah 4. Nah, tiba-tiba saya merasakan desakan Tuhan untuk Tuhan mengingatkan saya tentang seorang landlord, seorang tuan tanah yang memanggil pekerja-pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya. Perhatikan saudaraku, saudara dan saya adalah pekerja-pekerja Tuhan di akhir zaman ini. Pekerja-pekerja Tuhan yang mana? Nah, saya mau kasih tahu, dan ini hubungannya sangat jelas dengan penglihatan yang saya lihat. Perhatikan baik-baik, saya akan bacakan Matius pasal 20 ayat yang pertama. Ya. Kemudian setelah ini kita akan berdoa. Saya mau berdoa untuk saudara. Perhatikan baik-baik. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9. Ya, perhatikan. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Perhatikan saudaraku, ini kuncinya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula. Jadi kalau saudara perhatikan baik-baik, ya, Alkitab telah menulis bahwa dia keluar lagi untuk meng-hire orang pada pukul 9. Berarti sebelumnya dia sudah meng-hire orang, tapi tidak ditulis di situ. Itulah rahasia firman Tuhan. Kalau kita mau belajar, nanti saya akan tunjukkan. Kemudian ayat yang keempat, katanya kepada mereka, kepada orang-orang yang pukul 9 pagi tadi, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu, dan mereka pun pergi. Perhatikan, kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Jadi Alkitab menulis sebelum pukul 9 dia telah meng-hire orang. Nanti kita akan lihat pada pukul berapa dia meng-hire orang itu. Kemudian dia meng-hire orang untuk bekerja di kebun anggurnya pada pukul 9 pagi. Dan Alkitab menulis dia panggil lagi orang untuk bekerja pada pukul 12 siang. Kemudian dia pergi lagi dan meng-hire orang pada pukul 3 sore atau 3 petang. Perhatikan, ayat yang ke-6. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya. Ini yang pukul 5 sore. Mereka bilang kepada tuan tanah ini, pemilik anggur ini. Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Baru kata landlord ini, katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir
hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Perhatikan, ini bukan yang pukul 9 pagi, bukan. Ini adalah orang yang dipanggil oleh tuan tanah itu pada pukul berapa, nanti saya akan tunjukkan. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, yang pertama di hire ini. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Perhatikan, kata mereka, ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, ya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Perhatikan, mereka yang terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah, aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini dan sama seperti kepadamu. Perhatikan, mereka ini di-hire pada pukul berapa? Kita bisa jawab di sini, meskipun Alkitab tidak menulis. Itu sampai kita perhatikan baik-baik firman Tuhan. Ketika mereka itu bersungut-sungut kepada Tuhan itu, mereka berkata kepada Tuhan itu, mereka ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk. Berarti mereka ini yang di-hire oleh tuan pemilik kebun anggur itu di-hire pada pukul 6 pagi. Karena mereka berkata, mereka yang engkau hire pada pukul 5 sore, mereka hanya bekerja 1 jam. Karena pada pukul 6 sore itu adalah waktu untuk berhenti bekerja. Alkitab menulis mereka ini bekerja sehari suntuk. Jadi mereka bekerja selama 12 jam. Berarti yang di-hire pertama kali, mereka yang di-hire pada pukul 6 pagi. Kemudian yang kedua pada pukul 9 pagi. Yang ketiga pada pukul 12 siang. Yang keempat pada pukul 3 sore. Dan yang terakhir pada pukul 5 sore. Gajinya sama semuanya. Yang kerja 12 jam, yang kerja 9 jam, yang kerja 6 jam, yang kerja 3 jam, yang bekerja 1 jam. Mereka semua gajinya sama, 1 dinar 1 hari. Perhatikan baik-baik apa yang kita dapat di sini. Sebagai seorang pekerja Tuhan, engkau harus tahu waktunya Tuhan. Sekarang engkau harus tahu, engkau pekerja nomor berapa. Engkau dan saya, kita pekerja pada pukul 5 sore. Karena jam yang saya lihat itu sudah lewat pukul 3 sore. Pekerja pukul 6 pagi, pekerja pukul 9 pagi, 12 siang, dan yang jam 3 sore sudah berlalu. Kitalah pekerja terakhir di akhir zaman ini. Kitalah the 11-hour person yang di-hire oleh Tuhan. Dan kita hanya punya waktu 1 jam. Saudara dengar baik, 1 hari di mata Tuhan itu 1000 tahun. 1000 tahun. Saudara, dibagi 24 jam, saya sudah nggak tahu. Artinya apa? Kita tidak perlu main matematika hari ini. Kita tidak bisa mengukur waktu Tuhan. Tapi kita bisa tahu kita sedang berada di mana di hari-hari ini. Saudara hanya punya waktu sedikit. Saya hanya punya waktu sedikit. Makanya saya tidak mau menyia-nyiakan waktu untuk tidak bekerja di ladang Tuhan. Amin. Jam yang saya lihat di langit itu sudah bukan pukul 12 siang. Sudah bukan pukul 3 sore, tapi sudah lewat pukul 3 sore. Siapa yang bekerja sesudah pukul 3 sore? Mereka yang bekerja jam 5 sore. Berarti dari jam yang sudah lewat pukul 3 sore itu, kita sudah tahu itu akan sampai kepada pukul 5 sore. Puji Tuhan, sudah harus mensyukuri kalau engkau dipanggil Tuhan. Itu kasih karunia Tuhan. Engkau hanya bekerja 1 jam, tapi gajimu sama kepada mereka yang kerja 12 jam. Gajimu sama dengan mereka yang kerja 9 jam, 6 jam, dan bahkan 3 jam.
Di mana engkau bisa dapat di dunia saat ini. Seperti itu. Itulah kasih karunia Tuhan. Itulah the grace of God. Itulah the favor of God. Jadi kalau engkau masih dipanggil Tuhan, melayani Tuhan, jangan pikir upah seperti orang-orang yang bekerja 12 jam itu. Jangan pikir upah kepada mereka yang bekerja 9 jam itu. Atau yang 6 jam itu. Betul kelihatannya tidak adil. Tapi ingat, Tuhan sudah mati di kayu salib untuk kita. Dia melakukan itu bukan karena emas, bukan karena engkau baik. Ya, tadi Inggar katakan pada saat kita masih berdosa, Tuhan sudah mati untuk kita. Jadi hari ini, di mana posisimu? Apakah engkau sudah sampai kepada hubungan anak dengan Bapa? Atau masih hanya sebagai pekerja dengan Tuhan? Kalaupun engkau berkata, ya Pak Otto, saya mau jujur, saya masih hanya sampai pekerja dengan Tuhan, saya berdoa. Itu lebih baik engkau transparan hari ini daripada engkau menyesal nanti. Amin. Tapi saya berdoa, engkau tidak hanya sampai sebagai pekerja Tuhan, engkau harus naik sebagai anak dengan Bapa. Dia bilang, ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir. Yang masuk terakhir, saudara dan saya. Jangan sia-siakan saudara. Jangan sia-siakan. Kalau kau bisa melayani Tuhan, jangan sia-siakan. Apa saja kau bisa lakukan buat Tuhan. Itulah arti kita berproduksi. Kita sedang bekerja di kebun anggurnya Tuhan. Alkitab katakan di kitab Wahyu, ketika Yesus berkata kepada para malaikatnya, tuailah, sebab tuaian sudah masak. Amin. Siapa yang telah melakukan tuaian sudah masak itu? Kitalah pekerja-pekerja Tuhan. Jiwa-jiwa satu hari akan dituai. Amin, saudaraku. Itulah sebabnya, kalau engkau dipercayakan Tuhan satu jiwa saja, haleluya, puji Tuhan. Saya pernah, waktu saya masih tinggal di Denver, Colorado, sebelum saya tutup, ada satu keluarga. Saya juga katakan bukan satu keluarga, ya betul, satu keluarga, tapi hanya suami dengan istri. Suaminya belum menerima Tuhan, tapi istrinya sudah menerima Tuhan. Mereka tinggal di North Carolina, itu city-nya Raleigh. Itu ada company besar di situ, T-Mobile kalau nggak salah. North Carolina, itu Raleigh itu. Dulu kan kerja di T-Mobile kan. Tapi mereka tidak kerja di situ. Jadi ibu ini ingin dilayani. Ini yang satu jiwa saudara, suaminya orang Amerika, belum kenal Tuhan. Aduh, saya harus pergi ke sana untuk melayani. Saya terbang dari Denver karena saya lihat waktu itu, waduh, tiketnya mahal sekali. Dari Denver ke Raleigh. Jadi saya ambil, wah ini ke Atlanta, Georgia, tiketnya oke gitu. Lalu bagaimana saya dari Atlanta ke Raleigh, ke North Carolina? Saya pikir saya cek lagi, oh kalau saya sewa mobil masih tetap lebih murah daripada beli tiket straight ke Raleigh, North Carolina. Jadi saya pergi, turun di Atlanta, saya sewa mobil, kemudian saya drive dari Atlanta ke Raleigh, itu kurang lebih 6-7 jam lagi. Tapi tetap, ya, seperti tadi lah Bapak Gembala kan, dia bela-bela pergi ke Jerman hanya untuk beli gas kan, murah. Betul nggak? Iya kan? Ya, no, that's right. Ya, why not? Kan cheap, kan gitu. Ya, tadi juga Hiro juga bilang begitu, ya Pak. Ketika kami dulu minggu lalu kami cek tempat ini, saya harus habiskan 80 euro. Ya, tapi saya isi di sini cuman 50 euro, saya bisa save 30 euro. Amin. 30 euro kita kasih anak-anak yang nggak makan di luar sana sudah cukup. Amin. Nah, jadi saya drive lagi hanya untuk satu jiwa, untuk ibu ini. Ya.
saya layani. Pulangnya saya drive lagi dari sana karena harus balikin mobil kan. Ya kan, pesawat saya kan berangkatnya dari Atlanta, Georgia. Pulanglah saya ke Denver. Itu pengalaman. Saudara, satu jiwa di mata Tuhan, dia mau mati di kayu salib. Pada saat kita masih berdosa. Amin. Itulah sebabnya the father of the fatherless ini, waktu saya renungkan ya, ini luar biasa, saudara. Luar biasa. Kita punya ayah, tapi kita disebut anak yatim. Karena kita tidak tahu posisi kita sebagai anak. Amin. Kita sebagai pekerja Tuhan, tapi kita tidak mengerti waktunya Tuhan. Sehingga kadang-kala kita burn out. Seperti orang-orang itu. Kami sudah kerja, kami sudah lakukan ini, kami sudah lakukan ini. Saudara ingat baik. Ya, Alkitab sudah menulis, setiap orang yang bekerja patut mendapat upahnya. Mungkin saat ini kau tidak lihat upahmu dalam bentuk euro, dalam bentuk US dollar. Tapi upahmu besar di sorga. Segelas air putih saja engkau berikan kepada hambaku yang kecil ini, kata Tuhan. Upahmu besar di sorga. Untuk kita dapatkan air putih, itu masih free kok. Ya mungkin kopi perlu bayar. Ya. Tapi untuk air putih kita masih bisa menemukan free hari ini. Amin. Itu pun Tuhan hitung. Tuhan perhitungkan. Amin. Jadi artinya apa saja yang kita lakukan untuk Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Amin. Itulah sebabnya kalau kita menyadari akan hal itu, hubungan kita sebagai pekerja Tuhan, hubungan kita sebagai anak, saudaraku, gereja ini akan berproduktif. Gereja ini akan berbuah-buah. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Saya minta Bapak Yohan, kasih Kristus, tolong kita bawa dalam penyembahan. Saudara, saya minta saudara tetap membuka hatimu lebar-lebar. Mari kita transparan aja di hadapan Tuhan. Burnout apa yang kau alami hari-hari ini? Mungkin dalam keluarga, mungkin dalam pekerjaan, ya, dan mungkin juga dalam pelayanan. Mungkin sudah lama engkau simpan ini, hanya engkau yang tahu. Itu lebih baik hari ini kita jujur di hadapan Tuhan. Ya, jangan kita seperti anak yang sulung itu. Dia katakan ya, tapi dia tidak pergi. Lebih baik kita menjadi anak yang bungsu itu. Haleluya. Thank you, Lord Jesus. Haleluya. Mari kita masuk dalam saat teduh. Masing-masing kita tutupkan mata kita, tapi buka hati kita selebar-lebarnya. Mari saudaraku, jangan sia-siakan waktu ini. Ini waktunya kita transparan di hadapan Tuhan. Dan sadari dirimu. Ya, kalau memang engkau belum sanggup membangun hubungan pribadimu, ya, sebagai anak dengan Bapa, it's okay, gak apa-apa. Karena Tuhan mengendaki yang murni, yang tulus. Kalau kau hanya katakan, Tuhan, aku hanya sebagai pekerja di dalam gereja ini, aku masih merasa sebagai pekerja. Gak apa-apa, kata Tuhan. Aku tidak lihat itu, aku mau lihat kejujuranmu, transparan. Alkitab katakan, kota Yerusalem yang baru itu, lantainya begitu transparan, begitu murni. Itulah gambaran daripada sincerity, gambaran daripada ketulusan, gambaran daripada kemurnian. Tuhan mau gereja Tuhan adalah gereja yang murni di hari-hari ini. Alkitab katakan, belilah daripadaku emas yang telah dimurnikan dengan api. Cari saudaraku gereja di mana engkau menemukan engkau sebagai pekerja Tuhan. Cari gereja di mana engkau menemukan bahwa engkau sebagai anak di dalam tempat itu. Because this church is your house, is your home. Amin. Jangan hanya sebagai seorang Kristen yang terdaftar. Oh, saya telah terdaftar di dalam gereja itu. Saudaraku, tidak ada gunanya. Itu tidak akan membuat hidupmu berbuah. Engkau tidak dapat apa-apa karena engkau tidak mengerti siapa engkau. Engkau harus tahu engkau adalah anak. Engkau harus tahu engkau adalah seorang pekerja. Kalau engkau seorang pekerja, engkau memiliki Tuhan. Kalau engkau memiliki Tuhan, engkau tahu waktu-waktu engkau bekerja. Karena dari Tuhan itulah
engkau menerima upahmu. Ketika engkau melakukan sesuatu, engkau tidak perlu berkata, ini bukan bagian saya. Ingat, itu adalah rumahmu, engkau adalah anaknya. Haleluya. Oh, jadikan kami Tuhan. Jadikan kami Tuhan rumah doa. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk gereja kasih Kristus. Kami berdoa untuk para pelayanmu di tempat ini. Kami mau berdoa untuk anak-anakmu di tempat ini. Kami mau berdoa Tuhan. Aku mau Tuhan merindukan ada satu terobosan baru hari ini. Malam hari ini juga, saat ini juga Tuhan. Bukan besok, bukan minggu depan, bukan bulan depan, bukan tahun depan. Saat ini, malam ini Tuhan, ketika kami meninggalkan ruangan ini, kami mendapatkan sesuatu yang baru, yang merubah kami, yang merubah pola pikir kami, yang merubah fokus kami, yang merubah arah hidup kami, yang merubah apa artinya seorang yang disebut Kristen. Tuhan Yesus, terima kasih. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita angkat tangan kita menyembah Tuhan. Lebih dari segalanya, ku rindu Kau Tuhan. Mas, perak dan permata tiada arti. Oh, ribaba santak kiri basi. Lebih lagi bersekutu denganmu, jadikanku hamba setia kepadamu. Katakan sekali lagi, basuh aku dengan sungguh-sungguh saudaraku. Basuh aku, yes Lord, di dalam darah-Mu, anak domba. Dia telah mencucurkan darahnya buat kita di kayu salib. Haleluya, terima kasih Tuhan. Luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Oh, lebih dari segalanya, ingin Kau Tuhan. Yes, Lord. Thank you, Father God. Mas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba
Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Biar musik saja. Saya mau tanya sama saudara, setelah saudara sekian tahun, atau mungkin baru sekian bulan, atau mungkin baru berapa hari, berapa minggu, hanya engkau yang tahu hubunganmu dengan Tuhan. Hanya engkau yang tahu. Ada satu hal saya belajar pada hari ini tentang anak yang bungsu itu. Dia transparan. Dia katakan, aku gak mau, tapi dia menyesal. Dan dia melakukan apa yang Bapa suruh kepada dia. Ada satu hal saya belajar daripada orang yang telah bekerja 12 jam, 9 jam, 6 jam, 3 jam. Mereka semua protes. Tidak adil. Pernahkah saudara menemukan bahwa Tuhan tidak adil dalam hidupmu? Pernahkah saudara menemukan bahwa engkau tidak diperlakukan adil dalam sebuah pelayanan, dalam sebuah gereja? Engkau diperlakukan tidak adil di dalam engkau bergaul. Ada orang-orang yang telah memperlakukan engkau tidak adil dan engkau tidak terima sampai hari ini. Dan bahkan mungkin suamimu, istrimu, anak-anakmu, dan bahkan pendetamu, gembalamu hari ini, mungkin dia tidak melakukan yang tidak adil menurut engkau. Saudara, dengar baik, dengar baik. Jangan kita mengambil contoh tentang orang-orang yang memprotes itu. Itu Tuhan izinkan untuk menguji engkau. Tuhan itu berkata, saudaraku, apakah aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau? Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Saudaraku, ingat baik, melayani Tuhan engkau harus masuk dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru. Apa artinya perjanjian? The covenant. Kalau engkau melayani Tuhan, engkau tidak setuju dengan perjanjian itu, jangan melayani Tuhan. Karena satu hari nanti engkau akan beralih. Lebih baik hari ini kau putuskan, daripada engkau terlalu jauh, terlalu dalam, dan itu tidak hanya tidak membuat engkau bertumbuh, apalagi berbuah, tapi akan membuat engkau satu hari akan mengalami the bitterness, kepahitan yang luar biasa. Alkitab menulis ada bintang yang disebut absentus yang jatuh dari langit, yang artinya kepahitan. Dan bintang absentus itu waktu dia jatuh, dia menyeret sepertiga bintang-bintang lain. Akan terjadi banyak anak-anak Tuhan yang disebut anak Tuhan, dan bahkan hamba-hamba Tuhan yang akan terseret jatuh di dalam dosa kepahitan. Saudaraku, saya berdoa Gereja Kasih Kristus tidak ada air kepahitan di sini. Yang ada adalah air kemanisan. Air yang menyemburkan, oh betapa manisnya Tuhan itu dalam hidupmu. Kalau hari ini kau masih mengalami hal-hal itu, tidak apa-apa. Engkau datang kepada Tuhan, engkau jujur kepada Tuhan. Engkau katakan, Tuhan, mari ubahkan mata airku, supaya aku boleh berproduksi, berproduktif. My life become the productive life. Amen. Oh Lord, thank you Jesus. Saudaraku, saya tidak merasakan lagi, tapi saya tahu Tuhan berbicara untuk kita hari ini, untuk saya, untuk saudara. Saya juga pernah mengalami pahit rasanya ketika orang berlaku tidak adil terhadap saya. Rasa-rasanya dia betray saya, mengkhianati saya. Tapi apakah itu tidak dialami oleh Yesus? Kita belajar Petrus yang berkata, Mesias, engkau adalah Mesias, satu hari dia mengkhianati Yesus. Apalagi Yudas. Saudara, semua itu Tuhan izinkan. Karena kita sudah sepakat kepada Tuhan. Tuhan, apapun harga yang aku bayar, aku mau tetap pikul salibku Tuhan, mengikut Engkau. Karena Kau sudah terlalu baik dalam hidupku Tuhan. Tidak bisa aku balas kasih kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah salib itu terus aku pikul Tuhan. Aku tidak akan jatuh dalam kepahitan.
Tapi aku mau hidup dalam kemanisan. Oh, betapa manisnya Tuhan itu dalam hidupku. Tuhan Yesus berkati anak-anak muda tempat ini. Oh, kalau ada air kepahitan, ada hal-hal the bitterness, hari ini juga Bapak, aku cabut dalam nama Yesus. Biar air sukacita Allah bergembira dalam Tuhan. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad on it. Dalam nama Yesus. Hatimu menjadi hati yang penuh dengan kemanisan Tuhan. Sukacita daripada Tuhan. Damai sejahtera daripada Tuhan. Itu menjadi bagian daripada hari ini. Sampai selama-lamanya. Dan hidupmu mulai berproduksi. Mulai tidak hanya berakar. Tidak hanya bertumbuh. Tidak hanya berbuah. Tapi berbuah-buah. Terima kasih Tuhan. Bapak, besok kami akan meneruskan kembali. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan. Apa yang kau mau dari kami pada retret ini Bapak? Kami tidak mau pulang sia-sia. Kami mau mendapatkan sesuatu apa yang Engkau mau dari hidup kami. Kami tidak hanya mengerti kami pekerjamu. Kami tidak hanya mengerti kami anakmu. Tapi itu merupakan sebuah materai yang hidup dalam hidup kami. Aku ini hamba-Mu Tuhan. Aku ini anak-Mu Tuhan. Terima kasih untuk gerejaku. This is my house. This is my home. I have my spiritual father. I have a spiritual mother. Aku punya orang tua rohani yang mengasihi aku. Yang memperhatikan aku, yang mendoakan aku. Aku juga mau memberkati Bapak rohaniku di tempat ini. Mari saudaraku, berkati dia. Dia menghadapi berbagai macam kehidupan pribadi saudara. Kalau tidak ada yang menopang di dalam doa, saudaraku, tidak mungkin dia kuat. Itulah sebabnya mari kita ubahkan kehidupan kita hari ini oleh karena kasih pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan malam hari ini sebentar kami akan beristirahat. Tuhan, kami mau the new revelation. Kami mau Bapa penglihatan-penglihatan yang datang daripada Tuhan. Segala tipu muslihat iblis, segala malaikat terang yang mencoba untuk mengacaukan yang datang daripada Tuhan, saat ini kami gagalkan, patahkan dalam nama Yesus. Nah, saat kami tidur, kami berada dalam tangan perlindungan Tuhan. Pada saat kami tidur, kami bermimpi di mana Tuhan berbicara kepada kami dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Katakan amin saudara. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya.